Akibat suka bermain api, terbakar sendiri. Seperti itulah sebagian netizen mengibaratkan nasib musisi Virgun Tambunan. Gara-gara membuat pernyataan di atas materai bahwa dirinya selingkuh dengan Tenri Anissa, Virgun dilaporkan ke polisi oleh Tenri dan juga Inara Rusli, istrinya sendiri. Tenri berusaha menjerat Virgun dengan pasal pencemaran nama baik. Sementara Inara siap melaporkan Virgun dan Tenri atas dugaan perzinahan. Inara yang digugat cerai Virgun memang sudah meminta maaf kepada Tenri karena kadung memposting surat pernyataan selingkuh Virgun yang mencantumkan nama Tenri. Tapi Inara tidak terima dituding menebar fitnah sehingga ia siap membuktikan dugaan perzinahan itu di meja hijau. Lantas benarkah Tenri Anissa hanyalah teman dekat yang ditumbalkan Virgun untuk menutupi perselingkuhannya dengan artis ternama? Lalu seperti apa curahan hati Mama Mercy, Ibunda Inara setelah mengetahui putrinya disakiti berkali-kali oleh Virgun? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas babak baru kasus dugaan perselingkuhan Virgun Tambunan dan Tenri Anissa dan nasib rumah tangga Virgun dengan Inara Rusli. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Sengkarut kasus dugaan perselingkuhan Virgun Tambunan dan Tenri Anissa yang diumbar pertama kali oleh Inara idola Rusli istri Virgun semakin melebar. Jumat lalu Tenri dan kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan Virgun dan Inara berikut sejumlah akun netizen yang memposting nama dan wajah Tenri disertai caption atau judul highlight yang menegaskan Tenri sebagai pelakor. Laporan itu dilayangkan Tenri setelah Virgun tak menanggapi somasi terbuka yang disampaikannya secara terbuka. Sementara Inara yang telah menyatakan permintaan maaf di depan awak media dianggap mereka kurang tulus atau sekedar memenuhi tuntutan somasi. Pasalnya, Inara hanya meminta maaf kepada Tenri dan Dilan Kenneth Panat kekasih Tenri, namun tidak meminta maaf kepada ibunda Tenri yang ikut dibully netizen karena dianggap tidak bisa mendidik anak. Saya klarifikasi dan permintaan maaf. Pada hari ini Kamis tanggal 4 Mei 2023, saya bertandatangani di bawah ini, Ina Idola Rusli. Dengan ini mengklarifikasi dan permintaan maaf saya kepada saudari Tenri Ajeng Anissa dan saudara Dilan Kenneth Panata atas terpublikasinya surat pernyataan yang dibuat oleh suami saya, Virgun Teguh Putra, tanggal 22 Agustus 2022 di story Instagram dengan akun Mami Starla terkait atas nama saudari Tenri Ajeng Anissa dan saudara Dilan Kenneth Panata. Hal ini merupakan tindak lanjut dari somasi tanggal 2 Mei 2023 nomor 028 MRA 5 2023 dan nomor 029 MRA 5 2023 dari Kantor Hukum Milano Rahma Aliansi. Saya berharap hal ini tidak lagi berlanjut karena saya berkonsentrasi untuk penyelesaian permasalahan rumah tangga saya dengan suami saya Virgun Teguh Putra. Kan kemarin nggak nyebut nama ibuku, cuma nyebut nama berdua doang. Iya, gitu. Jadi nggak sesuai ekspektasi lah itunya, permintaan maafnya ya. Nama ibu saya gara-gara dia sebut, dia sebarluasin foto, ibu saya jadi banyak dihujat gitu sih. Harusnya minta maaf sih sama ibu saya. Secara langsung ke ibu? Iya. Makanya kalau melihat permintaan maaf dia kemarin ya, gimana ya, nggak puas lah gitu. Nggak sesuai ekspektasi kita sebagai keluarga yang sudah dibawa-bawa, diseret-seret. Kami merasa atas nama keluarga ya, merasa menyesal dengan kejadian ini ya. Dituduh keponakan kami itu sebagai pelakor dan tidak sampai di sini, kami akan menempuh langkah hukum. Kami bersama klien kami Tenri, hari ini kami membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah di media sosial. Itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 315 KUHP junto pasal 45 UU ITE. Ya, adapun pihak yang kami laporkan, Inara juga, Virgun juga, semua pihak yang kemudian nanti bisa mendistribusikan, mengupload atau membuat perkara ini atau cerita
pelakor ini menjadi viral. Itu semuanya dalam dilakukan penyelidikan. Kami dan tim kuasa hukum Virgon hari Senin akan mengkonfirmasi, mempelajari laporan bila mana memang klien kami dilaporkan. Sebelumnya, Inara memang menyiratkan bahwa permintaan maafnya kepada Tenri dan Dilan bukan berarti dirinya meralat tuduhan perselingkuhan Virgon dan Tenri, seperti yang dinyatakan Virgon dalam surat bermaterai dan ditandatanganinya pada 22 Agustus 2022 silam. Bersama Andi Mulya Siregar, kuasa hukumnya, Inara sempat berujar akan membuktikan perselingkuhan itu di pengadilan. Tak heran kemudian muncul dugaan Inara akan melaporkan Virgon dan Tenri atas dugaan perzinahan. Namun sebelum Inara jauh melangkah ke ranah hukum, kubu Tenri memperingatinya dengan tegas. Tenri mengaku tidak pernah menjalin skandal terlarang dengan Virgon. Terkait pencantuman nama itu kita minta maaf. Tapi untuk perkara Virgon itu berbeda. Kita tetap akan melakukan langkah-langkah hukum kepada saudara Virgon. Karena kan Virgon ini kan sudah suaminya Mbak Inara. Kalau Virgon di suami Mbak Inara, kemudian dia ada dugaan dia bersama wanita lain, ya ini kan korban, gitu loh. Kita akan melakukan langkah hukum ke situ. Ya. Lagi kita pikirkan, ya, lagi kita pelajarin, pikirkan kira-kira langkah hukum apa yang kita akan tempuh. Kita akan diskusi juga sama Mbak Inara kan, terkait langkah-langkah hukum tadi. Nanti akan dibuktikan dulu dengan proses-proses hukum. Ya sedikit banyak ada pengaruh lingkungan lah, pergaulan. Ya waktu pandemi, dari sejak awal, ya akhir 2020 lah. Nah itu, bukan awal pandemi kalau saya bilang, karena kan surat itu di 2022 ya, Agustus. Nah, mestinya kalau memang Mbak Inara itu merasa klien kami adalah pelakor, kenapa dia nggak cari? Kenapa dia nggak kejar? Tidak ada. Tidak pernah nanya, nggak pernah ngejar, nggak pernah apa. Coba bayangin yang lain-lain, kalau misalnya pelakor dikejar kalau perlu, dijambak lah apalah kalau di konten-konten itu ya. Nah ini kan nggak ada, klarifikasi pun tidak pernah. Tiba-tiba nuduh klien kami pelakor, mana buktinya? Tiba-tiba nuduh klien kami pelakor, mana buktinya? Masalahnya ibu saya sampai diserang gitu, sampai tante saya nggak tahu apa-apa juga diserang gitu. Sampai ada yang bilang ibu saya mati, segala macem. Dan dibilang tidak bisa mendidik anaknya. Kalian nggak apa-apa ngejat saya, tapi tolong jangan bawa-bawa ibu saya. Jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Jadi dampak yang paling besar itu antara menghadapi anak kita yang digitukan dengan menjawab pertanyaan dari keluarga besar, dari lingkungan sekitar, itu yang kita nggak bisa jawab satu-satu gitu. Saya tahu anak ini dari kecil. Tenri itu anak yang pendiam itu, saya tahu sekali itu anak itu, kecilnya, lahirnya apa, ya kaget aja, kaget juga kan, masa tiba-tiba ponakan saya kayak begitu kan, ya nggak mungkin kan. Sah-sah saja kubu Tenri membela diri dan berusaha mengubah opini publik yang terlanjur memandangnya negatif. Terlebih lagi Inara memiliki bukti transferan dari rekening Virgon ke rekening Tenri dari Juli 2021 hingga Agustus 2022. Jumlahnya memang cukup fantastis, nyaris 200 juta. Terkait kucuran dana segar dari Virgon ke rekening Tenri itulah yang menarik perhatian pakar mikroekspresi untuk menganalisa bahasa tubuh Tenri kala dicecar pertanyaan seputar mandi uang dari Virgon. Ketemu sama Virgon kapan dan udah lama di kafe gitu, tapi bukan saya yang jadi pelakor. Di kafe tujuannya apa ya itu? Ada lah yang bisa kami bahas, kami nggak bisa kasih tahu juga. Kerjaan kah atau emang sekedar nongkrong? Kerjaan juga, soal kerjaan juga. Berarti saat itu hanya berdua aja ketemunya di kafe? Iya. Soal yang kabarnya ada aliran dana dari Virgon segala macam itu nanti urusannya di pihak yang berwajib lah kalau ini sampai lanjut.
Pak, kalau saya dikasih uang sebanyak itu dari kemarin-kemarin dan saya makan sendiri, saya kuliah dari tahun kemarin, Pak. Saya juga kuliah nggak bakal di tempat yang biasa aja gitu. Gak mungkin yang per semester cuma 1,7, Pak. Transferan dan sebagainya, kalau melihat jawaban dari pengacaranya kemungkinan ada, tetapi kita tidak tahu untuk apa ya. Nah ini yang betul kata pengacaranya harus diselesaikan untuk kepentingan pengadilan kalau memang diperlukan gitu ya. Kalau memang diperlukan, sekali lagi dalam hal ini tentunya pengadilan agama mungkin ya. Kalau pengadilan yang terkait pencemaran nama baik ya tergantung bagaimana respon Virgon sama Inara setelah ini ya. Jika mengintip Instastory Inara, bukti perselingkuhan Virgon dan Tenri memang cukup meyakinkan. Apalagi Inara juga menyertakan screenshot media sosial Tenri Anissa sejak SMA, di mana gadis berusia 20 tahun itu mencoba bermain api dengan guru olahraga di SMA-nya. Di sisi lain, kabarnya Inara juga menyimpan bukti chatting Virgon dan Tenri yang menjurus ke perselingkuhan. Tapi benarkah Dilan, kekasih Tenri, sangat yakin bahwa nama kekasihnya dicatut Virgon untuk menutupi perselingkuhan Virgon dengan wanita lain? Nama saya Dilan. Sebagai? Sebagai pacarnya Tenri. Oh iya. Pacaran sama Tenri sejak kapan? Sudah dari Desember Tahun? 2022. Artinya saat 2021 belum ada. Belum ada. 2021 kan? Oh ya pasti dong. Untuk mengkonfirmasi aja, walaupun saya cukup yakin nggak ada kayak begitu, karena dia juga kalau misalkan ada apapun itu dia juga pasti bilang ke saya. Yang bikin kamu yakin nggak ada apa? Ya karena percaya saja, dan juga memang ada bukti-buktinya kalau misalkan ternyata enggak. Ya. Tapi lo sendiri tahu nggak sih hubungan mereka tuh sebenarnya dekat atau emang udah kenal lama? Tahu, udah tahu. Ya, isu Virgon suka bermain api dengan sejumlah wanita memang sudah lama beredar. Setelah Tenri membantah pernah menjadi partner selingkuh Virgon, sebagian netizen menduga-duga siapa wanita yang telah membuat cinta Virgon berpaling dari Inara. Benarkah seorang artis ternama seperti yang diduga pihak Tenri dan keluarga Inara? Apa yang disampaikan Mbak Inara, apa yang terjadi sama klien kami sama. Kan dia selalu bilang, nanti dululah ke Inara, nanti tenang, nanti akan diiniin. Nah, termasuk ke kami juga gitu. Ada buktinya semua. Dia suruh udah tenang aja, jangan ini ngomong dulu, ditahan terus. Ya tapi kan nggak bisa. 3 minggu ini kan klien kami benar-benar dirusak dengan pemberitaan nggak benar. Setelah tahu dilaporkan oleh Tenri, otomatis secara psikologis dia agak terpukul lah ya. Artinya kecewa juga, sangat-sangat kecewa kenapa bisa terjadi, padahal klien kami menginginkan hal ini jangan sampai ada laporan polisi. Apalagi sudah ada niat secara tulus, Inara ini sudah minta maaf yang sedalam-dalamnya, secara tulus-tulusnya. Pada saat pembuatan ini pun saya tidak ada, saya tidak tahu, dan nama saya salah di sini, Pak. Nama saya Andi Tenri Ajeng Anissa, bukan Austin. Kalau foto yang di dalam mobil? Di dalam mobil itu bukan saya, itu Widi Vera, maaf saya sebut namanya. Itu sudah dikonfirmasi sama pacarnya sendiri, itu bukan saya. Ya, kalian bisa nilai sendiri lah dari ini. Memang sungguh ironis, pesona paripurna Inara sebagai seorang istri yang digambarkan Virgon dalam lagu Bukti seolah tidak ada artinya ketika Virgon terang-terangan mengaku sudah tidak mencintai Inara. Secepat itukah cinta Virgon berlalu? Tidak seperti syair lagu romantisnya yang memorable.
Bila habis sudah cinta ini, tak lagi berpijak pada dunia, telah aku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah kuhabiskan sisa cintaku hanya untukmu. Ya, sekarang kita sebagai penonton ya, saya hanya menunggu waktu pulang ke Indonesia nanti kalau memang benar ada kesempatan untuk bisa menjumpakan mereka yang dalam keyakinan saya mereka berdua masih memiliki rasa. Itu aja. Jadi sayang banget kalau harus mengikuti emosi ya. Ya, kalau menurut penilaian saya itu masih bisa lah mereka itu pernikahannya diselamatkan. Sekarang tergantung Virgon aja. Aku lihat kan mereka kayaknya happy couple banget gitu ya. Jadi ya cukup kaget sih, apalagi aku juga lihat langsung dari Instagramnya Inaranya ya, gitu dia yang posting sendiri, jadi agak shock. Tapi sebagai kenalan, sebagai temannya, aku juga pernah kemarin sempat DM-an juga, menyemangati sebagai teman, sebagai sesama wanita, sebagai istri gitu ya, agar dia tetap semangat, tetap happy gitu ya, jangan sampai merasa rendah diri atau mental breakdown lah karena masalah ini. Sebetulnya Virgon mungkin tidak akan terlalu marah kalau tidak viral berita ini ya, aku rasa ya. Cuman karena Inara sudah terlanjur memposting ini menjadi konsumsi publik, itu akan menjadi hal yang aib bagi Virgon. Sebagai sahabat Ustadz Dery Sulaiman pun angkat tangan pada Virgon. Awalnya ia ingin memediasi Inara dan Virgon sepulang umroh. Namun sebelum menginjak tanah air, Virgon sudah menggugat cerai Inara. Semula Inara menutup-nutupi keberadaan Virgon dengan mengatakan bahwa pria yang masih berstatus suaminya itu masih sering pulang dan tidur di rumah. Tapi sekarang melalui kuasa hukumnya, Inara mengungkapkan kenyataan pahit bahwa pasca Idul Fitri, Virgon memutuskan meninggalkan Inara dan anak-anaknya. Bingung juga ngejelasinnya. Lagi tahap lah semuanya, lagi konsultasi lah. Iya. Ya. Tadi bilang nggak satu atap, ya barang-barangnya masih banyak di rumah. Banyak. Masih bolak-balik juga. Lahir ketemu? Ada deh. masih bertemu lah, masih ada hubungan komunikasi baik. Ya. Jadi masih pulang ke rumah ya? Iya. Ya surprise lah pokoknya. Tapi sejauh ini kan yang tadi saya sempat tanya ke Mbak Inara soal gugatan Mas Virgon besok. Apakah Mbak Inara sendiri sudah siap untuk langkah yang dilakukan oleh Mas Virgon? Masih belum tahu ya. Tapi kalau siap, dibilang siap mah ya harus siap dong, gimana? Masa saya lari dari masalah. Sudah pisah ya. Sejak kapan? Kalau dari keterangannya ya udah hampir sejak kejadian ini muncul ya. Maksudnya sejak di blok? Virgon sendiri saya nggak tahu di mana, tapi yang jelas tetap ada di sekitar Jakarta Barat juga, tapi kita nggak tahu di mana. Meninggalkan rumah Virgon atau Inara? Nah itu kita nggak bahas itu juga. Kondisi Virgon sendiri mungkin seperti apa? Baik, kemarin sore kita ngobrol, kita makan sama-sama. Kemarin sore ada sedikit ya kita ngobrol-ngobrol, sharing lah masalah ini ke depannya seperti apa. Virgon sejauh ini masih semua bang Inara? Aku nggak nanya kemarin. Intinya kemarin sama manajemen sama label itu kita cuma ngobrol masalah melengkapi bukti dan keterangan yang lainnya. Sama mengenai tumbuh kembang anak mereka masih komunikasi. Virgon sendiri masih ketemu sama anaknya atau gimana? Aku belum nanya kemarin soal itu. Tapi Tante harapannya apa sih Tante? Maksudnya kan akhirnya mereka bercerai gitu. Emang udah lama tahu apa seperti apa Tante? Ya harapannya tetap orang tua kepengennya akur. Sini Tante. Kepengennya akur. Sini Tante. Tapi jangan aku diwawancara tapi emang udah nggak ada harapan lagi Tante buat? Nggak tahu, itu proses hukum. Udah jangan apapun jangan disebut di media, nanti jadi basi. Nanti tenang, pokoknya ikutin proses. Tapi Tante sendiri melihat Virgon sendiri seperti apa sih Tante?
sosok seperti laki-laki apa? atau suami seorang bapak seperti apa Tante? Dia family man, cuma ya nggak tahu ya. Bertanggung jawab. Kenapa sampai kayak gitu, tanggung jawab, ada dia tanggung jawab. Tapi Tante kapan sih mulai melihat Virgon itu selingkuh Tante? Saya nggak tahu, anak saya nggak pernah curhat. Kapan pertama Inara Dia masukin ke media, itulah saya tahu dia. Bertemu sama Virgon sendiri kapan Tante? Masih ketemu kok, lebaran itu masih ketemu. Lalu benarkah Mama Mercy Ibunda Inara tidak terima putrinya ditinggalkan begitu saja oleh Virgon? Benarkah Eva Manurung Ibunda Virgon mengalami syok lantaran keluarganya ikut dibully gara-gara sikap Virgon?